Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, dalam beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 2 atau 3 minggu atau 1 bulan yang lalu lah maksimal gitu ya, ada beberapa teman-teman Bobotoh yang memang sedang berbahagia, katanya Persib Bandung akan segera IPO atau akan setidaknya menawarkan saham ke umum gitu ya. Jadi teman-teman Bobotoh bisa membeli saham dari PT PBB atau saham dari Persib Bandung ini. Nah, itu juga pada saat itu belum kita bahas teman-teman, karena kita juga harus cari data dan faktanya, karena selama itu juga kita masih belum dapat kabar mengenai kapannya gitu ya. Jadi kita ragu gitu teman-teman, ini memang benar ataukah hanya setidaknya untuk marketing saja, karena kan beberapa waktu yang lalu juga manajemen Persib Bandung ini melalui ya postingan di media sosialnya harus memperbaiki untuk untuk aplikasi dari Persib Apps-nya, lalu juga harus menjadi membership, lalu juga ya beberapa hal yang memang katanya ayo ikutan ini ikutan itu karena biar bisa ikut IPO dalam kesempatan selanjutnya. Nah, kita juga sebetulnya teman-teman kan kita mencoba senetral mungkin gitu ya. Kalau yang memang punten-punten belum bisa dikatakan fix gitu ya, kita juga harus mengomentari gitu ya teman-teman. Nah, ini ternyata benar firasat kami gitu ya, firasat dari tim redaksi juga, bahwa kemarin gitu ya ada salah satu sumber dari media yang memang oke lah, kita punya persentase bagus gitu ya, yang mana bilang katanya sumber dari Bursa Efek ini salah seorang pejabatnya atau bisa dibilang ya orang yang berpengaruh, mengatakan dari 8 emiten katanya, atau 8 pihak yang mengajukan IPO di saat ini, itu baru 6 yang disetujui, termasuk yang lolos. Dari 6 ini kan ada Rans yang punyanya Raffi Ahmad gitu ya, itu masuk dalam IPO. Nah, dua emiten ini lagi yang tidak masuk tuh siapa? Ternyata cukup bikin terkejut. Salah satunya Persib Bandung dan Persija Jakarta, teman-teman. Jadi ada dua klub dari BRI Super League yang memang belum memenuhi syarat untuk IPO. Pertama Persib Bandung, yang kedua Persija Jakarta. Nah, ini juga kita sempat waduh, ternyata memang benar gitu ya. Makanya adem ayam aja gitu ya, kemarin tuh belum ada info lagi. Ini biasanya kita dapat itu misalkan wah ini siap-siap nih, kita udah mau ngajuin ini, udah ada lah hawar-hawarnya. Nah, ini ya adem lagi gitu ya ketika sebulan yang lalu rame IPO. Nah, saya pikir kok belum ada yang gimana lah, biasanya masuk ayah getarannya gitu ya. Nah, sekarang ternyata tiba-tiba mendengar kabar itu, kabar yang kurang baik juga sebetulnya gitu ya. Namun ya ini juga bisa kita pahami lah buat teman-teman Boboto juga yang memang sudah siap sebetulnya membeli saham, sabar dulu saja, karena kita juga harus memikirkan beberapa hal. Katanya ada beberapa persyaratan yang masih belum bisa dipenuhi oleh Persib maupun Persija katanya. Mengenai apa, kita tidak bisa berasumsi apapun, namun tentu kita ada beberapa ini gitu ya, pemikiran yang bisa jadi mungkin karena hal ini, karena hal itu. Nah, ini yang akan kita coba sedikit memberikan satu atau mengkritisi lah dari manajemen Persib Bandung agar segera dibenerin gitu ya. Kalau memang kita mau betul-betul IPO, ya mudah-mudahan saran dari kita bisa segera
apa ya difikirkan lah untuk dibenahi gitu ya. Jadi tim redaksi kami sudah menyusun ada 3 hal sepertinya yang masih harus diperbaiki oleh Persib Bandung jika ingin menuju ke IPO atau melepas saham, menawarkan saham ke publik gitu ya. Yang pertama, ini kan ada 3 teman-teman. Nah, yang pertama gini aja lah, ame enakin gitu ya. Yang pertama teman-teman, untuk Persib Bandung setidaknya harus sesegera mungkin meluangkan waktu untuk menyusun keuangannya, karena kan IPO itu harus ada audit gitu ya, audit dari pihak ini, pihak sana. Nah, untuk kekurangan Persib Bandung saat ini yang harus diperbaiki adalah keuangan atau finansial dari Persib Bandung ini masih belum atau masih kurang transparansinya teman-teman gitu ya, baik ke publik maupun ya ke ya para bobotoh lah gitu ya. Bukan berarti bisa di-share semuanya, tapi setidaknya masih kurang keterbukaan. Mungkin itu yang masih harus diperbaiki teman-teman. Untuk ya kan IPO juga harus audit gitu ya di Persib Bandung ini, punten-punten gitu ya kalau memang gimana-gimana, tapi di Persib Bandung ada 4 bos besar di sini ya. Sebut aja ada Pak Glenn, Wahaji Umut dan yang lainnya gitu ya. Nah, masing-masing kan punya peranan juga. Nah, disinilah yang harus maksud kami itu disatukan dulu siapa yang memang menjadi satu hal menyangkut finansialnya yang harus disampaikan ke publik gitu ya. Misalkan dana dari Pak Glenn, dari Wahaji segini masuk, nanti dibuka gitu ya untuk auditnya, lalu juga dari mana saja gitu ya sumber dananya. Nah, ini kan perlu gitu ya. Nah, IPO itu ya memang seperti itu, jadi jelas gitu ya, jelas untuk dananya dari mana asalnya dan lain sebagainya. Ya walaupun minimal harus ada yang yang harus di nomor satukan lah gitu ya. Kita lihat, walaupun kita nggak nuduh apa-apa ya, Rans teman-teman, atau ya punyanya Raffi Ahmad, kenapa bisa lolos padahal kan kalau dari segi sepak bola mah nggak begitu, tapi kan Rans ini banyak cabang usahanya teman-teman. Nah, ini kita masuk ke posisi yang kedua. Yang pertama tadi keterbukaan finansial, atau ya setidaknya mah harus ada transparansinya di Persib Bandung. Kami masih melihat agak kurang gitu ya untuk transparansinya, jadi mudah-mudahan bisa diperbaiki. Lalu yang kedua, jenis usahanya teman-teman. Jadi PT PBB ini teman-teman bisa lihat gitu ya, contoh dari Rans ini kan bukan hanya punya klub sepak bola, katakanlah punya usaha rumah makan misalkan, lalu punya usaha ini, punya usaha itu gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi satu nilai plus teman-teman, yang mana dilihat bahwa perputaran uang di PT Rans ini ya baik gitu ya sumbernya ya, walaupun sekali lagi kita nggak tahu sumbernya dari mana, tapi yang jelas misalkan ada uang di PT Rans ini bisa digelontorkan ke usaha yang satu, yang dua, yang tiga, dan seterusnya gitu ya. Nah, Persib Bandung teman-teman, PT PBB pun sebetulnya ini harus memikirkan bagaimana caranya tidak berkutat di olahraga saja gitu ya. Makanya sekarang kan Persib punya klub basket masuk ke situ dananya, lalu punya akademi masuk ke situ, punya tim putrinya masuk ke situ. Sekarang menggandeng tim satelit masuk ke situ, nanti dana dari PT PBB itu gitu ya. Lalu sekarang juga katakanlah punya Persib official store gitu, yang offline punya toko sendiri gitu ya. Baik yang di Bandung, kan di Bandung mah di beberapa swalayan gitu ada gitu ya, atau punya gedung sendiri kayak misalkan di mana, di Garut gitu ya, atau di Sukabumi, dan di beberapa kota yang lainnya, di Lembang juga ada. Nah, ini yang menjadikan bahwa ya dana yang mengalir di Persib Bandung itu berputar gitu ya, tidak berkecimpung di satu bidang saja. Nah, ini mungkin yang dianggap masih kurang. Apakah harus mempunyai jenis bisnis yang lain atau tidak? Nah, ini yang harus difikirkan oleh ya manajemen. Saya yakin gitu, atau kami yakin manajemen Persib Bandung pasti sudah dikasih catatan-catatan dari BEI gitu ya untuk melakukan IPO ini syarat yang harus dipenuhinya. Nah, itu dua teman-teman, jadi harus punya jenis usaha yang lainnya sepertinya gitu ya. Lalu yang ketiga, nah yang ketiga ini cukup penting juga, struktural dari organisasi ini penting
penting teman-teman, kami juga mungkin gitu ya selama ini melihat baik-baik saja, tapi bisa jadi struktural ini agak sedikit harus diperbaiki lagi. Jadi dari keempat bos besar ini ya kan sebetulnya mah sudah jelas gitu ya jabatannya apa, komisaris, direksi dan lain sebagainya gitu ya. Namun apakah memang harus sejelas mungkin lagi sampai dengan ke bawahnya jajaran-jajarannya? Nah ini kan yang namanya di sepak bola ya, kita sering kali melihat sesuatu jabatan yang ini teh naon gitu ya, deputi CEO atau ini atau itu gitu ya. Nah mungkin ya lebih diperjelas lagi saja. Nah bisa jadi dari ketiga hal ini yang menghambat gitu Persib masih belum bisa IPO gitu ya, kecuali kalau tim yang satu lagi gitu ya, kan ada 2 dari 8 yang mengajukan IPO gitu ya di tahun ini, 6 yang lolos, 2 yang nggak lolos, Persib dan Persija. Kalau Persib Bandung ya 3 hal yang tadi menurut kami gitu ya, ya mudah-mudahan bisa menjadi saran yang bagus lah untuk manajemen. Tapi kalau dari Persija Jakarta, kemungkinan kalau kami melihatnya ini ketidakstabilan keuangan teman-teman. Kalau Persib Bandung ya finansial, insya Allah lah, kalau finansial mah hanya keterbukaannya saja gitu kan dari transparansinya. Tapi kalau Persija ini ya dananya kita tahu sendiri gitu ya, masih mengandalkan dari dana ini, dana itu belum menjadi betul-betul apa yang dibilang perusahaan swasta yang berdiri sendiri. Kadang masih masuk dana dari ini dan kita nggak tahu lah sebetulnya gimana. Tapi yang jelas teman-teman ya bisa dilihat dari finansial PT itu sendiri sebetulnya sehat atau tidak. Nah kemungkinan kalau Persija masih ada masalah di finansial gitu ya sebelum di izinkan masuk IPO tuh, kemungkinan kalau Persija masalah terbesarnya adalah finansial. Jadi kalau untuk tim olahraga apalagi tim sepak bola gitu ya, dilihat juga dari kan investor nanti atau calon investor tuh melihat wah tim ini bagus nih gitu ya untuk prestasinya ya. Persib Bandung 3 kali juara Liga Indonesia, bermain di Asia, mendatangkan pemain ini, lalu juga respon dari warga, dari masyarakat ini bagus gitu. Jadi ya saya pikir finansial mah aman untuk Persib Bandung. Tapi kalau Persija kan dari prestasi ini itu segala macam itu mungkin masih mempengaruhi ya kelayakan untuk segera menggelar IPO. Jadi satu-satunya tim sepak bola Liga Indonesia yang sudah melantai di bursa saham yaitu hanya Bali United saja. Nah, kenapa Bali United bisa masuk bahkan sudah beberapa tahun gitu ya sudah bisa IPO. Nah, kita bisa menjadi satu pelajaran teman-teman dari mulai Bali United ini pintar dalam ngurus bisnis gitu ya. Dia punya fasilitas dari mulai lapangan latihan, lalu juga dari toko offline store-nya dan juga beberapa usaha yang lain teman-teman. Namun ya kita juga tidak bisa membanding-bandingkan dengan klub lain. Intinya mah yang positif dari orang lain yang bisa segera membikin Persib IPO ya diikutin, nggak ada salahnya belajar gitu ya. Tapi ya saran kita 3 itu aja tadi, transparansi, lalu juga di situ nantinya ada untuk struktural organisasinya dibenahi dan juga ya setidaknya punya nilai jual yang memang publik betul-betul yakin gitu ya, bukan hanya warga Jawa Barat saja. Tapi kan kalau untuk saham siapapun bisa beli ya, biar mereka ya tambah yakin ya Persib harus membenahi beberapa hal gitu ya teman-teman. Itu mungkin jadi sabar dulu aja, insya Allah kalau memang sudah ada waktunya mah Persib akan IPO gitu ya. Ini hanya beberapa catatan saja katanya yang harus syaratnya dipenuhi, bukan berarti semua tidak terpenuhi ya. Katakanlah dari 10 syarat ya 7 sudah, tinggal 3 lagi mungkin belum gitu ya, atau tinggal 1 atau tinggal 2 lagi, kita juga nggak tahu pastinya. Tapi yang jelas masih ada yang kurang syaratnya. Jadi ya kita doakan saja semuanya baik-baik saja gitu ya teman-teman. Baik, ini juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi. Kita coba bahas beberapa saja, dan insya Allah nanti sore ini sudah ratusan yang pengen disalam sapa teman-teman. Tapi insya Allah sore aja ya, biar kita enak, waktunya juga luang gitu ya. Karena sekarang mungkin beberapa pertanyaan dulu yang akan kita bacakan. Yang pertama, Egy Maulana Fikri jadi ke Persib nggak Kang?
Kalau Egy kan itu kita juga belum bisa belum bisa ngasih satu informasi yang gimana ya, karena waktu kita umumkan Egy atau kita bahas Egy itu kan itu berasal dari teman-teman bobotoh gitu ya, dari salah satu bobotoh yang setia nonton di kita gitu ya, yang ngasih kabar, Kang saya lihat Egy Maulana Fikri dengan Kang Adit dengan satu orang katanya di Paris Van Java atau di PVJ Mall di Bandung, teman-teman. Nah, dari bahasa itu berarti kan mungkin ada beberapa persepsi gitu ya, apakah memang ketemu di Bandung ini sedang jalan-jalan gitu ya, atau sedang ngobrolin apa kita nggak tahu, atau memang sedang janjian untuk bisnis atau apapun. Nah, apapun bisa terjadi, jadi belum bisa ada konfirmasi lebih lanjut. Sedangkan Egy juga kan sekarang sedang dengan tim nasional Indonesia gitu ya, jadi ya kita tunggulah apakah sama dengan waktu Sadi Ramdhani ke Persib gitu ya, diajak makan dulu gitu ya dengan keluarganya. Ya bisa jadi satu orang yang dengan Egy dan dengan Kang Adit ini ya agennya Egy, atau memang bagaimana gitu ya, kita juga nggak bisa mengkonfirmasi. Jadi ditunggu saja, kalau memang ada informasi lebih lanjut mah insya Allah kita juga beritakan gitu ya, teman-teman. Baik, selanjutnya Kang Roni punten bade tumaros, apa masih aya Wilujeng Sumping? Ada, insya Allah masih ada. Kalau Wilujeng Sumping masih ada, teman-teman. Jadi sekarang mah kita tinggal nunggu mungkin lokal rasa asing gitu ya, karena kalau pemain asing full squad. Sekarang kita sudah punya 11 pemain asing, kecuali ada yang dipinjamkan atau tidak didaftarkan atau memang dilepas gitu ya untuk pemain asing Persib saat ini. Tapi sepertinya ya masih 50-50 lah. Kemungkinan kalaupun ada yang Wilujeng Sumping ya bisa jadi pemain lokal dulu, tapi bisa jadi lokal rasa asing gitu ya, atau ya pemain murni lokal gitu, teman-teman. Ditunggu saja. Lalu apa ini teh, Kang, kira-kira Peralta dipaenkeun moalnya di Piala Presiden? Ya mudah-mudahan, teman-teman. Kemarin Igor Tolis sudah menyebutkan bahwa Peralta sudah didaftarkan di Piala Presiden, tapi dilihat nanti kebugarannya dan juga ya beberapa hal, apakah masih capek atau tidak gitu ya. Jadi takutnya cedera, daripada cedera dimainin baru datang gitu ya dari Argentina, main Piala Presiden cedera kan lebar juga. Jadi nanti diperhitungkan segala sesuatunya, dikondisikan juga oleh tim dokter gitu ya. Nanti juga kan harus ada tes medis dan lain sebagainya gitu, teman-teman. Jadi ya di mudah-mudahan tidak di partai awal, tapi di laga kedua Piala Presiden kemungkinan sudah bisa diturunkan. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.